Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sudah diceritakan bahwa semua yang bernyawa itu pasti mati. Itu sudah diceritakan dalam Quran. Nah, cuma cara kematian manusia, khususnya ya manusia, itu memang bisa berbeda-beda. Ada yang lagi sholat, ada yang lagi baca Quran, ada yang lagi sujud, ada yang lagi nyanyi-nyanyi, ada joget-joget atau ya, jatuh Pak Ustadz ya, mati. Kemudian ada yang sakit, ada yang tabrakan, macam-macam. Nah, yang harus kita ketahui bahwa semua yang bernyawa pasti mati itu, khususnya bagi manusia, itu harus dihubungkan dengan Allah. Itu tidak berbuat zalim pada hambanya, itu harus dikunci dengan itu dulu. Karena kadang-kadang orang itu kalau orang itu membicarakan orang yang mati atau meninggal itu bilang, oh itu sudah takdirnya, sudah betul, karena memang waktu itu meninggal gitu Pak Ustadz. Ya, tapi pada waktu orang itu meninggal, ada orang yang ngomongnya, orang muslim khususnya, ngomongnya itu sudah, itu dari Allah, itu keinginan Allah. Nah, seperti itu. Kalau dari Allah itu yang dia maksud adalah keinginan Allah, itu salah. Oh, tidak tepat seperti itu. Tidak tepat. Karena orang yang selama ini Allah inginkan meninggalnya itu, yang harus kita ketahui itu, yaitu para nabi dan rasul. Oh. Itu harus diketahui. Kalau manusia, dia akan menggiring kematiannya sendiri. Jadi kematian manusia itu tanpa disadari dia yang membuat sendiri gitu? Iya, dia akan membuat sendiri. Bisa dianalogikan Ustaz, kalau kecelakaan orang mati itu takdir, tapi sebabnya dia ugal-ugalan, dia apa, itu seperti itu mungkin? Iya. Jadi umpamanya pada saat dia tabrakan mati, itu takdir sudah betul. Tetapi sebelumnya orang tersebut nggak sadar kalau umpamanya dia ugal-ugalan, kalau umpamanya dia kalau dinasihatin orang tuanya itu susah sekali, banggel, marah, seperti kayak itu, atau dia merasa bahwa dirinya itu yang paling kuat. Seperti itu, banyak hal yang kesembronoan manusia itu yang menjadikan nanti menuju arah kematian. Maaf Pak Ustadz, itu kalau mengenai ketabrakan ya, seperti Bang J ceritakan itu, ada kasus orang yang lagi nunggu di halte, ini kecelakaan malah ketabrak dan mati ya? Sama saja, itu cara Allah memberitahukan kepada kita aja. Jadi kematian seseorang itu sebenarnya petunjuk bagi orang di sekitar yang hidup, yang hidup. Itu pelajaran. Memang kenapa kita itu tidak pernah tahu, kita hanya cuma tahu bahwa pelajaran-pelajaran itu Allah berikan agar orang itu tambah sujud kepada Allah sebenarnya. Jadi kayak umpamanya orang meninggal karena sakit kanker umpamanya, mohon maaf nih yang meninggalnya sakit kanker, kalau saat ini di kuburan mendengar loh ya. Nah, kenapa seperti itu tergantung. Jadi wa ma sabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, ini benar-benar terjawab sebenarnya. Jadi apa saja musibah yang kau terima, dari musibah yang sakit maupun sampai meninggalnya, itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Dari Allah itu sudah menceritakan dalam Quran. Jadi sebagai seorang muslim, kita itu harus patuh kepada perintah Allah, atau ini kan tauhid sebenarnya. Jadi peringatan Allah yang berhubungan dengan tauhid seorang muslim. Jadi harus disadari. Nah, bagaimana kalau kita itu mengupas, kalau memang musibah itu dari diri kita, berarti dari dosa yang dimunculkan oleh Allah Ta'ala. Dosa karena perbuatan sendiri. Dosa karena perbuatan sendiri. Dan kalau sampai meninggal, umurnya muda, dilihat oleh Allah Ta'ala, ini orang kayaknya nggak manfaat. Jadi dengan orang tua begini, kemudian dilihat, kemudian nggak manfaat, apalagi orang tuanya sering udah anaknya nakal,
Nanti malah ngomongnya, nanti kalau kamu tabrakan, nanti kalau kamu, nanti kalau kamu, nah ini nyumpah-nyumpahin. Akhirnya benerlah, sumpah orang tua itu diridhoi oleh Allah Ta'ala, sehingga anaknya tabrakan. Kalau mamanya orang juga gitu, tahu mamanya suaminya itu lagi sakit, ada dia tuh nyeletuk, malah sakit terus, nanti enakan sakit terus, dia nyeletuk ringan. Paling nanti dia sakit sembuh, bisa-bisa aku duluan nih yang mati. Nah, celetukan itu bisa menjadi sumpah di hadapan Allah Ta'ala. Jadi kenyataan juga tuh. Itu bisa menjadi kenyataan, karena memang orang-orang rata-rata dia itu tidak sadar apa yang diomongkan. Padahal menurut hadis diceritakan bahwa omongan orang muslim itu adalah doa. Makanya kalau kita bicara hati-hati. Kenapa kita disuruh bicara itu yang baik? Karena bicaranya kita orang muslim itu doa, bisa dikabulkan. Nah, bagi kita yang muslim kadang-kadang nggak ngerti, nggak pernah dijelaskan ngomong itu yang baik, hati-hati, bicara dengan anak itu hati-hati. Sebagian saudara-saudara kita kalau anaknya nakal itu malah diomongin, aduh anakku yang soleh, mbok jangan seperti itu gitu. Boleh itu menjadi doa, karena dia takut, aduh anakku begini aja, nanti kalau kamu gede mau jadi apa, malah tanya. Jadi beneran nanti. Ya kan malah tanya, lah kan bingung akhirnya. Akhirnya besok anaknya juga bingung. Akhirnya nggak tahu mau jadi apa, nganggur lah anaknya. Ya. Nah, di sini sebenarnya kematian itu banyak hikmahnya dari seorang yang meninggal. Jadi hikmahnya itu di lingkungan. Jadi harus belajar, dilihat bagaimana meninggalnya, apa yang diketahui dari meninggalnya. Umpamanya ini meninggal nih, umpamanya ini meninggal pas anak-anaknya nggak ada di situ. Nah, ini sebenarnya kelihatan bahwa anak-anaknya tidak begitu perhatian. Ini meninggal pas anaknya di situ. Apakah ini menjadi rahmat bagi anak tersebut? Ya belum tentu. Biasanya ada hubungan sesuatu antara anak itu dengan yang meninggal. Hubungannya apa? Kalau orang itu selalu mikirnya, wah anak itu punya anak, belum tentu juga. Bisa aja memang anak itu punya hubungan tertentu dengan orang tuanya yang meninggal. Hubungannya apa? Bisa aja anak itu memang dekat beneran dengan orang tua. Atau anak itu sebenarnya gendol dengan orang tua. Gendol itu apa namanya? Ngikut sama orang tua yang tidak bisa lepas. Itu menjadi tanda sebenarnya. Nah, bagi kita-kita yang muslim nggak paham. Tanda itulah cara Allah mengingatkan. Orang tuanya meninggal, pas dia itu pergi ke luar kota. Pas saja dia pergi baru orang tuanya meninggal. Berarti ini memang ada tanda anaknya yang seperti itu memang tidak terlalu diharapkan. Sebenarnya banyak hal yang seperti itu, dan itu tidak bisa dimain-mainkan. Jadi kalau merenung itu nanti akan ketemu. Oh iya ya benar ya. Nah, disinilah hikmah-hikmah yang harus kita pelajari. Memang satu sisi Allah mentakdirkan sesuatu, sisi lain kita harus belajar. Contoh namanya orang matinya tabrakan, ya kita harus belajar jangan ngawur di jalan raya. Itu kan pelajarannya seperti itu. Itu dari sisi ketaatan berlalu lintas. Yang lain, ya itu tadi sudah enak-enakan, bagus, rodanya meletus, lah nabrak, meninggal. Kan macam-macam seperti itu. Padahal sudah dilihat itu aman-aman semua. Ustadz, ini ada ini Ustadz, maaf Ustadz, ada pecinta Ustadz Dhani Official Channel juga pas bertanya tentang kematian Ustadz. Ada saudaranya meninggal saat melahirkan Ustadz. Itu apa atau salah apa yang menyebabkan hal itu? Apakah juga dinyatakan mati syahid Ustadz? Kalau yang saya ketahui dari yang meninggal melahirkan itu di zamannya Rasul, memang di situ memang diceritakan oleh malaikat Jibril itu orang itu yang meninggal itu meninggalnya syahid. Orang itu zaman Rasul, Pak. Zaman Rasul. Nah, kalau zaman setelah Rasul, wallahu a'lam. Bedanya apa Ustadz? Bedanya? Itu jelas beda. Kalau sekarang yang saya amati, mamanya orang itu melahirkan, ya,
itu bisa aja dulu si ibunya dulu satu, umpamanya dia itu dengan dirinya itu merasa bahwa dirinya itu tidak diharapkan oleh orang tuanya. Oh, merasa tidak diharapkan. Merasa tidak diharapkan oleh orang tuanya. Dulunya tuh. Dulunya sejak remaja merasa dia itu merasa pikiran itu orang tua saya kok begini saya, dia seperti saya tidak diharapkan dengan ayah atau ibu saya. Yang berikutnya bisa aja memang dia tidak menginginkan adanya anak. Oh, jadi dia tidak menginginkan adanya anak. Nah, kalau dia sudah bersumpah seperti itu, ya nanti Allah melihat. Kalau memang dia tidak menginginkan anaknya lahir, dia bisa meninggal. Diganti dengan anaknya. Itu sebenarnya hikmah. Jadi kalau itu dibilang syahid, ya nggak berani saya bilang itu syahid. Kebanyakan seperti itu. Jadi atau dia marah sama ibunya, ya seperti itu marahnya, apa istilahnya itu membeda-bedakan sehingga kini akhirnya dia sendiri punya pikiran bahwa memang kayaknya saya tidak berguna deh gitu. Dan itu menjadi dalam. Nah, di titik itulah Allah mulai menulis sumpahnya dia sendiri. Jadi makanya istilahnya itu omongannya orang muslim itu doa itu memang harus kita perhatikan siapapun. Jadi kayak banyak memang